Itu sesi tanya jawab pada sesi satu ini dipersilakan dan dibuka. Terima kasih. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh peserta webinar Outlook Attendance 2020 ini menyampaikan pertanyaan kepada dua pembicara utama pada sesi ini. Untuk memulai, mungkin saya dapat pesan dari salah seorang peserta, itu Pak Eden. Pertanyaan diajukan kepada Pak Dirjen, Pak Lutfi Alfirman. Pertanyaannya adalah, optimisnya strategi tentang new normal telah disiapkan pemerintah. Mudah-mudahan Indonesia keluar dari krisis kesehatan ini tidak berkepanjangan sampai krisis ekonomi. Menurut Bapak, Pak Lutfi, bagaimana hitungan risiko kemungkinan bocor anggaran COVID-19 ini? Karena tanpa Perpu saja perkiraan loss-nya 30% dulu ya, menurut Pak Sumitro Jayabikusumo pada masa Orde Baru. Selanjutnya langkah-langkah mitigasinya bagaimana? Itu pertanyaan pertama yang ditujukan kepada Pak Dirjen, Pak Lutfi Alfirman. Kemudian juga ada pertanyaan ini dari siapa ini? Pertanyaannya mungkin ini ditujukan juga kepada Pak Dirjen, Pak Lutfi Alfirman. Bagaimana program pemerintah agar stimulus dan insentif bisa tepat sasaran? Karena kita masih lemah dalam hal data. Lah ya foto no. Mungkin itu dulu yang saya terima dari para pemirsa, para peserta webinar. Pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya akan coba jawab. Pertanyaan pertama, memang kita saat ini, kalau kita lihat penambahan anggaran yang dibutuhkan begitu besarnya, nah kita juga selalu mengedepankan kehati-hatian. Mungkin statementnya Pak Sumitro itu kan sudah 20-30 tahun yang lalu. Kita ini kan saat ini sudah berbagai macam undang-undang, misalnya penguatan BPK, udah ada undang-undang yang tersendiri. Kami setiap tahun itu selalu diaudit dari A to Z-nya sampai A sampai Z-nya, itu semua selalu diaudit oleh BPK. Di internal pemerintah pun kita banyak proses, kita selalu melibatkan BPKP, auditornya pemerintah, itu dalam upaya menghindari adanya tadi yang sifatnya kebocoran-kebocoran tersebut. Kami jauh lebih confident saat ini jika dibandingkan tadi misalnya 20-30 tahun yang lalu, dengan angka 30% itu udah jauh lebih, udah sangat berbeda kondisinya. Walaupun ada penyimpangan-penyimpangan, kita pun akan selalu memprosesnya itu secara hukum. Itu komitmen dari pemerintah. Soal insentif tepat sasaran, itu juga tantangan kita bersama. Jadi memang tantangan kita bersama adalah bagaimana kita punya data informasi yang seakurat, seupdate mungkin. Jadi contohnya, informasi UMKM, kita ingin membantu UMKM. Tapi kita juga tahu bahwa mungkin nggak semua industri, nggak semua sektor itu terkena. Kayak misalnya industri pariwisata itu mungkin salah satu yang paling terkena, terdampak akibat adanya wabah COVID ini. Misalnya industri manufaktur, salah satunya juga itu mungkin yang terkena. Tapi industri alat kesehatan, mungkin itu salah satu yang justru yang paling berkembang saat ini. Industri tekstil yang membuat untuk APD, hazmat, itu justru sekarang mendapatkan order yang melimpah. Nah, itu harus kita bedakan.
memang ini data itu menjadi begitu pentingnya bagaimana kita bisa memberikan insentif yang tepat sasaran. Makanya salah satu yang kami pakai adalah insentif dalam bentuk perpajakan. Karena kok pajak itu datanya udah lebih akurat, dalam artian mereka punya NPWP, mereka punya ada track record-nya seperti apa, itu semua tercatat di data-data perpajakan kita. Tapi kalau memang UMKM ke bawah misalnya, apalagi yang ultramikro, itu kan sulit. Nah, itu yang dibutuhkan memang tantangan kita bersama. Kita sudah punya program KUR. Program KUR itu justru datanya salah satu yang paling bagus. Nah, itu kita manfaatkan supaya tadi kita memberikan subsidi bunga, relaksasi misalnya, itu tepat sasaran. Jadi memang ada bidang-bidang yang established dengan didukung dengan data yang lebih akurat dan sifatnya up to date. Itu insya Allah ketepatan pemberian insentif tadi itu jauh lebih baik. Tapi memang ada bidang-bidang tertentu atau program skema lain yang memang itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, saat ini skema yang kita pakai paling banyak itu adalah melalui perbankan. Nah, di sini kan perbankan juga ada knowing your customer, ya kan, knowing nasabahnya masing-masing. Jadi diharapkan juga jadi pemberian insentif tersebut pun akan tepat sasaran. Mungkin itu dua pertanyaan dari kami, jawaban dari kami untuk dua pertanyaan yang tadi disampaikan oleh moderator. Ya, kami kembalikan. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Rizky atas jawaban dari kedua penanya sebelumnya. Kemudian untuk Pak Made, ini ada pertanyaan. Ada pendapat bahwa sumber daya manusia, terutama insinyur kita, tidak mampu menangani industri berskala besar. Sehingga banyak insinyur asing, banyak yang masuk. Apakah Pak Made setuju dan pendapat ini? Seberapa kuat sumber daya manusia kita bisa menangani permasalahan ini? Apakah akan bergerak di UMKM terus dan sampai kapan itu berlangsung? Itu dulu, ini belum ada pertanyaan lain. Baik, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Kalau dari catatan saya tadi ada 3 lagi ya. Satu, industri mana yang bangkit terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bagaimana pengembangan bio, seperti bio oleochemical dan lain sebagainya. Jadi saya coba tadi masuk dari yang pertanyaan pertama ya, insinyur asing masuk itu. Jadi sebenarnya yang menjadi permasalahan kita adalah sebenarnya bagaimana mengintegrasikan antara demand dan supply gitu ya, antara kebutuhan pekerja dengan job title atau dengan pekerjaan yang harus dikerjakan di industri-industri kita. Kemudian bagaimana kita mensuplainya gitu kan. Nah, kalau ini didapat informasi jauh sebelumnya dan kita bisa mengatur dengan kecepatan yang cepat gitu ya, sehingga kita bisa sebenarnya mengatasi bagaimana supaya insinyur kita bisa banyak berperan, banyak bekerja di dalam kegiatan-kegiatan industri, karena insinyur kita ini ada 23 badan kejuruan. Di situ ada ahli metalurgi, ada ahli logam, ada ahli mesin, kemudian ada ahli kimia dan lain sebagainya, termasuk pertanian, dan itu ada 23 badan kejuruan ya. Dan ini saya kira masalah komunikasi dan juga masalah bagaimana kita perlu menyiapkan semua itu kebutuhannya, dan seperti misalnya untuk operator gitu ya, operator misalnya operator untuk smelter atau operator untuk kegiatan pengecoran dan lain sebagainya, itu kan bisa dilatih dalam waktu yang tidak lama. Kemudian kalau kita lihat engineer juga sudah punya basis pengetahuan pendidikan di bangku sekolah maupun di perguruan tinggi sesuai dengan kompetensinya, itu bisa dijalankan. Tinggal sebenarnya masalah kita ini harus kita integrasikan, harus kita padukan supaya antara kebutuhan dengan supply daripada kemampuan itu bisa kita jalankan tepat waktu. Dan saya kira ini menjadi PR kita ya, dengan adanya itu tadi insinyur asing dan lain sebagainya.
Ini insinyur kita harus bangkit dan kita punya kemampuan menurut saya. Dan kita harus introspeksi dan kita harus juga proaktif gitu ya. Mungkin bisa mengingatkan pemerintah dan juga bisa mengingatkan teman-teman para pengusaha yang ada di sana supaya lebih menggunakan SDM kita gitu kan. Ini juga berapa kali sejak tahun 2017-18 saya ikut dengan rombongan pemerintah pergi ke China ya. Saya selalu sampaikan 4 poin ya. Bahwa satu, kalau mau membangun industri di Indonesia, R&D-nya tolong dialihkan ke Indonesia. Kemudian kalau bisa trade balance-nya juga jangan sampai gitu. Yang ketiga, para pekerjanya gitu ya, para pekerjanya kalau bisa melibatkan pekerja Indonesia. Boleh dari asing, misalnya kalau proyek baru itu kan ada kriterianya. Jangan sampai semua, mungkin hanya 10 orang atau 20 orang atau 50 orang gitu ya. Karena ini proyeknya besar dan memang itu new teknologi dan kita mungkin belum, pelajaran di sekolah kita juga belum mampu. Tapi jangan sampai semua level datangkan. Kemudian yang harus membangun joint venture. Jadi kalau bisa kepemilikan ownership-nya lebih banyak di Indonesia. Apakah itu melibatkan BUMN, apakah itu melibatkan petani. Saya sampaikan dengan teman-teman namanya RDI, Research and Development International China, itu ada 400 perusahaan di sana. Saya sampaikan seperti itu. Jadi ini saya kira yang harus kita integrasikan dan nanti dengan pemerintah ya harus kita bahas secara langsung, apa itu Kementerian Tenaga Kerja, apakah itu Kementerian Perindustrian, termasuk juga kementerian dan lembaga lain yang terkait. Kemudian yang kedua tadi saya lihat terkait dengan industri mana yang dipilih. Coba dilihat di halaman Outlook ya, perspektif Outlook yang di belakang. Itu saya udah buat beberapa paparan analisa dari terus ke belakang, terus agak-agak di belakang. Nomor 4 atau nomor 5 dari belakang. Jadi dari situ saya sudah bikin sebenarnya kategorisasi apa saja, dan tadi saya sudah dengar dari Pak Lukia sampaikan bahwa industri alat kesehatan gitu kan. Nah ini nih. Jadi seperti industri antara dan hilir, seperti industri pangan ini ya seharusnya 9 bahan pangan pokok maupun makanan minuman ya harus kita butuhkan 270 juta masyarakat Indonesia ini membutuhkan industri pangan ini gitu ya, harus kita buat semua. Ini bisa menjadi satu gerakan cepat gitu awal ya, karena kita punya kompetensinya, punya kemampuannya, dan juga tentunya permodalannya juga tidak begitu barangkali dibandingkan dengan yang logam maupun juga tadi kimia itu kan skala bisa puluhan atau ratusan triliun. Nah ini kalau ini kan tidak, ini bisa cepat. Termasuk industri tadi alat kesehatan, farmasi, obat-obatan, apa juga termasuk herbal dan lain sebagainya. Dan juga industri sandang yang lain tentunya pakaian gitu ya, tekstil, dan juga alat-alat kebutuhan rumah tangga, elektronik, dan juga alat transportasi, kendaraan, dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan. Ini bisa menjadi cepat harus kita jalankan gitu. Saya kira ini bisa menjadi sebuah trigger untuk segera bangkit. Ya tentunya kita lihat lebih ke hulu lagi, tadi ada industri kimia, ada industri logam, dan lain-lainnya, maritim. Kemudian yang ketiga dari Pak Yusuf tadi, bagaimana industri agro berbasis bio. Ya, saya kira ini menjadi sebuah keharusan karena kita banyak mempunyai agro kan. Salah satu contohnya di daerah Sumatera Utara gitu kan. Bagaimana kita bisa membuat menjadi biochemical dan juga dari CPO, karet, dan lain sebagainya gitu ya, bisa kita buat sebagai bahan-bahan material untuk menggantikan material-material yang mahal yang kita impor gitu ya. Bisa, saya kira ini sangat dibutuhkan sekali. Tapi tadi basisnya adalah tadi industri tadi. Dan yang keempat, saya baca tadi ada startup digital. Ya ini saya kira termasuk dunia pelatihan
Ya, ayo kita jalankan cepat-cepat ini untuk bisa meningkatkan kompetensi maupun kemampuan rakyat Indonesia yang 270 juta ini. Bagaimana kita bisa menggunakan media e-commerce atau online gitu ya, dan jasa-jasa lainnya untuk bisa kita garap bersama, bisa kita spread ke seluruh provinsi dan wilayah. Jadi basis perputaran ekonominya bisa kita gerakkan sekarang selain secara nasional juga berbasis wilayah, berbasis daerah gitu ya. Jadi seperti nanti kita dengarkan dari Pak Bupati Konawe gitu ya, atau dari Provinsi Sulawesi Selatan apa, atau Sulawesi Tenggara apa. Nah, ini itu yang diputar cepat-cepat. Jadi roda ekonominya berputar cepat dan langsung mengena kepada masyarakat di daerah, di desa maupun di daerah sana, dan itu semua akhirnya bisa bekerja, mempunyai transaksi bisnis dan juga mempunyai pendapatan, dan kemudian itu bisa meningkatkan daya beli dan juga kehidupan masyarakat di sana. Jadi itu yang 4 poin tadi saya baca sebagai jawaban untuk sementara yang saya bisa sampaikan untuk memenuhi pertanyaan itu. Terima kasih. Baiklah, jawaban dari Pak Madi. Ini sebenarnya dari jadwal yang disediakan oleh panitia sudah lewat ini. Harusnya sampai jam 12. Bagaimana ini? Apakah dilanjutkan dengan maksimal 10 menit lagi untuk tanya jawab atau cukup sampai di sini? Silakan kalau ada yang memberikan komentar. Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Saya Sri Syabanita Elida dari Politeknik Negeri Pontianak. Berkaitan dari sumber daya manusia. Selamat siang, Pak Dana, apa kabar? Ya, silakan, Ibu Nita. Ya, dari sisi SDM ini kami mengalami kendala di dunia pendidikan, khususnya yang akan berujung kepada masalah sumber daya manusia di dunia industri nantinya. Dengan adanya WFH, tentu kami mengalami kendala di mata kuliah praktek, Pak. Mata kuliah praktek itu kan di mana mahasiswa harus masuk ke lab sebenarnya. Nah, jadi dengan adanya WFH ini, setelah beberapa bulan WFH terstop, sehingga ada mata rantai yang terputus untuk kurikulum prakteknya. Nah, itu mungkin perlu dipikirkan karena setiap semester kan pasti berganti mata kuliahnya, sehingga ada mata kuliah yang harus dikorbankan untuk mata kuliah yang berbasis praktek. Dimana untuk vokasional ini kan 70% praktek, 30% teori. Itu mungkin yang bisa disampaikan bagaimana solusinya. Nah, terima kasih. Langsung aja. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Nita. Ini memang persoalan semua perguruan tinggi kan. Tidak hanya nanti Politeknik Pontianak, tapi juga ada kemarin juga dari teman-teman dari ITS, ITB juga banyak mempertanyakan sampai kapan ini bisa sekolahnya atau kegiatannya kembali bisa dijalankan di lab maupun juga di tempat praktek itu. Ya, memang ini menjadi sebuah PR kita. Namun demikian, saya kira mungkin sebenarnya dalam setiap kegiatan praktek itu ada sebuah simulasi ya, atau game kali ya, yang simulasi online atau program secara online yang bisa di-create sementara ini. Saya pernah datang kepada lab di LabTech namanya di Batam. Di sana juga menyediakan berbagai simulasi sampai pembuatan solar panel, sampai perbengkelan kendaraan dari roda 2, roda 4 sampai truk gitu ya. Dia punya simulasinya. Ya, ini kira-kira 2 tahun lalu saya sudah lihat di Batam. Apakah barangkali bisa digunakan sementara seperti itu sambil sebelum nanti melihat dunia nyatanya yang benar-benar ada di
di apa namanya di sekolahnya, di kampusnya gitu ya. Nah ini sebagai sebuah ini bisa juga dengan menggunakan foto atau video gitu kan ya, dan juga mungkin nanti juga bisa dengan CCTV gitu kali ya, ada satu orang aja yang di sana gitu kan, CCTV gitu ya, jadi melihat atau video, melihat gerakannya, praktekannya dulu sehingga membaca teori. Nah, saya kira ini yang ke depan juga memang perlu dipikirkan hal-hal seperti ini. Apalagi adanya nanti kampus merdeka gitu kan ya, pembelajaran merdeka ini sangat penting bagi link and match dunia industri dan dunia perguruan tinggi. Jadi ini saya kira sementara bisa membantu untuk mensupport itu. Tentunya mudah-mudahan seperti fase-fase yang sudah disampaikan oleh Pak Menko yang lalu itu bisa kita lihat dan itu dievaluasi terus ya, bisa kita jalankan di seluruh perguruan tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik Ibu Sabanita, juga jawaban dari Pak Madu. Waktu kita 5 menit lagi. Mungkin saya persilakan ini kepada mungkin Pak Luki juga ya, dari Karo-Karo MBA. Ada pertanyaannya sebagai berikut. Coba dibandingkan Indonesia dengan Malaysia dalam hal stimulus. Indonesia baru 405 triliun, sementara Malaysia hampir 1000 triliun. Jumlah Indonesia kan lebih banyak dari Malaysia. Sektor UMKM juga jauh melebihi Malaysia. Di Malaysia itu bahkan ada anggaran 2,2 triliun rupiah untuk mensubsidi internet. Apakah masih ada jangka panjang atau tahap kedua stimulus proporsional tersebut? Kapan target stimulus 405 triliun selesai? Mungkin itu pertanyaan bukan ke Pak Luki mungkin ya. Tanya Pak Luki. Oke, terima kasih. Jadi memang bagaimana kita memberikan stimulus kepada perekonomian itu, tentu saja kita selalu memperhitungkan kapasitas kemampuan kita. Saya sampaikan tadi 405 triliun itu sebetulnya hanya satu, itu stimulus fiskal. Kita belum memperhitungkan stimulus moneter. Angkanya stimulus moneter itu saat ini mencapai 500 triliunan. Itu yang dikelola oleh Bank Indonesia. Jadi kalau kita gabungkan, sebenarnya kita nggak kalah angkanya. Jadi memang kalau yang berasal dari APBN itu saat ini 405 triliun. Kemudian catatan kedua adalah sebetulnya kami di APBN ini sistemnya adalah sebetulnya kan di awal tahun kita sudah mengalokasikan anggaran. Anggaran kita kurang lebih sebesar 2.500 triliun. Itu dialokasikan semua baik untuk kementerian lembaga maupun transfer ke daerah. Jadi masing-masing sudah ada namanya pagunya. Nah, langkah pertama yang kami lakukan adalah namanya realokasi dan refocusing. Jadi, misalnya untuk anggaran kementerian lembaga, termasuk kami di Kementerian Keuangan, sudah pasti anggaran seperti perjalanan dinas, dengan adanya social distancing, dengan adanya PSBB, itu kan pasti nggak kepakai. Biaya untuk ongkos atau listrik misalnya, karena kita nggak ngantor, itu sudah pasti drop sangat signifikan. Jadi langkah pertama itu yang kami lakukan di sisi pemerintah, baik di sisi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu melakukan namanya refocusing, realokasi anggaran. Oke. Dan itu jumlahnya juga sangat besar. Misalnya untuk pemerintah pusat, angkanya sudah mencapai kurang lebih 150 triliun. Ya, itu nanti dialokasikan, salah satunya untuk menambah social safety net dan belanja kesehatan. Yang angka 405 triliun itu yang sifatnya on top sebetulnya. Yang program baru yang kita tambahkan untuk memberikan stimulus kepada ekonomi tadi. Misalnya tadi saya sampaikan ada program Bansos, ada program PKH, Kartu Sembako. Itu kita melakukan perluasan cakupan, perluasan penerima dari fasilitas stimulus tersebut. Itu contohnya. Nah, itu jumlahnya ya sangat besar. Nah, ini sifatnya juga sifatnya masih bergerak. Nah, makanya tadi kita diberikanlah fleksibilitas. Kalau APBN biasa, kalau kita ingin melakukan perubahan,
harus melalui program atau skema APBNP, di mana kita harus ke DPR lagi, dibicarakan lagi, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Padahal kita dalam penanganan COVID ini, justru yang satu pikir yang kita butuhkan adalah kecepatan dan fleksibilitas. Nah, seandainya misalnya tadi anggaran kesehatan tambahannya sebesar 75 triliun dirasa kurang, pemerintah bisa mencari lagi, bisa menambah lagi. Dan itu cukup dengan hanya melalui Perpres, peraturan presiden dalam yang dikeluarkan oleh presiden. Itu contohnya. Nah, tapi sebagai catatan juga, ini hanya berlaku untuk 2020. 2021 kita kembali ke normal lagi. Dalam artian proses anggaran tadi tetap masih melibatkan dengan DPR. Tapi memang relaksasi pelebaran defisit yang di atas 3% itu masih bisa dibuka sampai 2021 dan 2022. Mungkin gitu ya. Saya mohon izin, saya harus pamit karena saya sudah ada acara lain. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan maupun kesempatan kami bisa berpartisipasi dalam diskusi ini. Ya, terima kasih Pak Luki ya. Ya, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Luki. Karena waktu sudah 11.20, ini kita lebih 20 menit. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap para penunjukan tidak kecil ini, mungkin saya atas nama moderator dengan tim pada sesi satu ini menghaturkan berbagai ucapan terima kasih pada seluruh pemirsa peserta webinar ini. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita bahas pada sesi satu ini dan terlibat juga pada sesi berikutnya mendapatkan ridha Allah dan bermanfaat bagi kita semua untuk membangun bangsa kita untuk pulih dari pandemi COVID-19 dan kita maju ke depan dengan industri dan ekonomi yang lebih keadilan, yang lebih sejahtera dan meningkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.